Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1734 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop anak lembu emas. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu.'" Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat pentingnya peran pemimpin rohani dalam kehidupan umat Tuhan. Amin. Haleluya.
Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. 10 hukum yang ditulis oleh tangan Allah sendiri untuk diberikan kepada umat Tuhan dengan harapan umat Tuhan dapat mengimplementasikan 10 hukum Tuhan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Tapi kenyataannya baru saja ditinggal beberapa waktu lamanya oleh Musa. Ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai itu, umat Tuhan seperti kuda yang lepas kandang, seperti anak ayam yang kehilangan induk. Umat Tuhan mempengaruhi Harun yang adalah imam mereka. Dan lucunya, Harun terpengaruh dengan orang banyak itu. Akhirnya mereka kompromi, saudara. Mereka membuat dalam tanda kutip Allah bagi mereka. Harun terpengaruh dengan suara mayoritas sehingga dia kompromi. Harun memerintahkan umat Tuhan untuk mengumpulkan anting-anting emas mereka, lalu kemudian dibakar dan dibuat anak lembu emas. Dan mereka menyembah anak lembu emas itu serta berkata, inilah Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan dipimpin oleh Imam Harun mendeklarasikan besok hari raya bagi Tuhan. Lalu mereka membawa korban sesembahan, korban keselamatan di bawah kaki anak lembu sapi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka sembah sebenarnya bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka sapa dalam sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi yang disembah umat Tuhan pada saat itu anak lembu sapi yang tidak lain adalah ciptaan atau buatan tangan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bedanya. Yang kita sembah dan yang dunia sembah itu beda, saudara. Yang kita sembah adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang datang 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang kita sembah adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan menyembah manusia, tetapi menyembah Allah pencipta langit dan bumi ini. Haleluya. Sedangkan yang disembah oleh orang Israel pada saat itu adalah buatan tangan mereka, yang bukan pencipta tapi ciptaan tangan mereka. Makanya Tuhan murka kepada Israel karena mereka begitu cepat berubah, cepat beralih pandangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Lihat yang terjadi belakangan ini. Terulang kembali, di mana manusia lebih mengagumi atau lebih menyembah ciptaan daripada penciptanya. Kita lebih sulit dipisahkan dari teknologi, katakanlah HP. Padahal itu kan ciptaan manusia, betul? Kita lebih sulit dipisahkan dari HP kita daripada terpisah dari Tuhan, betul nggak? Orang rela terpisah dari Tuhan, buktinya mereka tidak pergi beribadah. Dan itu biasa saja, betul? Tapi ada nggak orang yang rela berpisah dari HP-nya 1 jam aja? Saya yakin tidak akan ada yang bisa. Menurut penelitian, seseorang akan pegang HP-nya itu per 30 detik. Dia hanya bisa berdiam diri, saudara, hanya 29 detik. Pas 30 detik pasti dia akan pegang HP-nya lagi. Entah dia menghidupkan HP hanya sekedar melihat atau membuka medsosnya. Pasti per 30 detik orang itu akan memegang HP dan melihat media sosial di HP-nya. Kita manusia sudah sangat tergantung pada teknologi yang tidak lain adalah ciptaan manusia. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Secanggih apapun teknologi itu ciptaan buatan tangan manusia. Jangan menyembah ciptaan sampai saudara tidak menyembah pencipta
pencipta alam semesta ini. Saya yakin saudara, iblis adalah sutradara di balik semuanya ini. Iblis mau kita tidak menyembah pencipta, tapi menyembah Dia yang adalah Bapa segala penipu. Iblis berhasil menipu Harun dan juga umat Tuhan pada saat itu, sehingga mereka gagal fokus. Mereka tidak lagi menyembah pencipta, tapi menyembah ciptaan tangan mereka. Alhasil Tuhan murka kepada umat Tuhan. Perhatikan ayat 7 sampai ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena umat Tuhan telah berbuat satu hal yang membuat Tuhan murka. Karena perbuatan mereka menyembah anak lembu sapi itu, yang sebenarnya itu bukan Allah, tapi mereka anggap Allah. Bahkan mereka berkata, inilah Allah yang telah membebaskan Israel dari Mesir. Ini membuat Tuhan marah, murka kepada umatnya. Puncak murka Tuhan di ayat 10. Saudara perhatikan di sana, di mana Tuhan sudah merancangkan bahwa Tuhan akan membinasakan Israel tanpa kecuali. Tuhan sudah merencanakan akan membunuh mereka semua dan menggantikan mereka dengan keturunan yang baru, keturunan darah daging dari Musa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat peran Musa sebagai pemimpin rohani Israel. Musa melunakkan hati Tuhan, amin, agar Tuhan tidak menimpakan malapetaka atas Israel karena perbuatan mereka yang bodoh itu. Karena perbuatan bodoh mereka, Tuhan hendak merencanakan untuk membumi hanguskan Israel, membinasakan mereka karena kebodohan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat peran Musa sebagai pemimpin rohani Israel. Dia melunakkan hati Tuhan agar Tuhan tidak menimpakan malapetaka atas Israel karena perbuatan bodoh mereka itu. Inilah peran penting pemimpin rohani, gembala atau pendeta. Saudara harus selalu berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga saudara melunakkan hati Tuhan agar umat Tuhan tidak kena murka dari Tuhan karena perbuatan bodoh yang seringkali dilakukan umat Tuhan tanpa mereka sadari. Lihat ayat 11 dan ayat 12. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sibuk membujuk Tuhan agar tidak murka pada Israel. Tapi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa mendapati bangsa Israel melakukan hal yang tidak terpuji. Mereka menyembah anak lembu emas itu, sehingga Musa marah dan melemparkan 2 loh batu itu di kaki Gunung Sinai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Musa. Ketika ada hal yang tidak benar terjadi di tengah umat Tuhan, Musa marah di depan umat Tuhan, tapi membelanya di depan Tuhan. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita ditegur, dimarah dengan keras di depan kita oleh hamba Tuhan, tapi dia membela kita di hadapan Tuhan, daripada hamba Tuhan yang tidak menegur umat Tuhan yang sudah jelas-jelas hidup dalam dosa, tapi tidak berani menegur, marah kepada umat Tuhan itu. Itu berarti hamba Tuhan itu tidak jelas. Lebih baik saudara ditegur hamba Tuhan daripada Tuhan yang tegur kita. Habis kita, betul? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menegur saudara, jangan pindah gereja, jangan cari pendeta yang lemah lembut, yang tidak pernah menegur dosa. Saudara akan binasa. Lihat Musa, ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia mendapati umat Tuhan lagi menyembah anak lembu emas. Apa yang dia lakukan? Dia marah. Dia menegur mereka dengan keras. Lebih baik Musa marah daripada Tuhan yang marah. Betul apa benar? Berbahagialah saudara kalau hamba Tuhan saudara menegur saudara. Segera bertobat sebelum terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hamba Tuhan menegur saudara, itu tandanya dia mau saudara selamat. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak berani menegur saudara padahal saudara sudah berbuat salah, berbuat dosa, itu hamba Tuhan abal-abal yang tidak mengasihi saudara. Yang dia kasihi hanya dompet saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita cari hamba Tuhan yang berani menegur dosa, tapi membela kita di hadapan Tuhan, supaya tidak Tuhan murka kepada kita, daripada yang hanya diam-diam tidak menegur, kompromi dengan dosa, nggak jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar peran sebagai hamba Tuhan di tengah jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan harus intim dengan Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan harus keras menegur dosa, tidak kompromi dengan dosa. Yang ketiga, hamba Tuhan harus membela umat Tuhan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati, membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa Tuhan, darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa untuk mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan bagi mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491 360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini diberkati Tuhan dengan luar biasa dan saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja yang saya sedang gembalakan, saat ini kami sedang bergumul untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan. Bagi orang yang tinggal di Bali ini sangat-sangat mustahil, karena ini pasti membutuhkan uang atau dana yang besar, sementara keuangan gereja sangat-sangat minim. Tapi di sanalah kami beriman, Tuhan pasti sediakan yang paling terbaik buat kami. Dan saudara yang terpanggil
dan ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 64854 Sekali lagi, di rekening Bank BCA 64884 atas nama panitia ya, atas nama Yance Fritz Lolong dan Johnny Dendeng. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia, untuk membeli dan membangun rumah Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, silakan saudara menabur di sana dan japri bukti transfer di WA saya di 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang diberkati, mari kita jadi berkat. Dan saya percaya ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.